Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,42 juta orang. Berapa juta pengangguran berumur di bawah 25 tahun? Sulitnya mencari kerja, membuat anak muda kita banyak yang putus asa. Pemerintah ngomong bonus demografi. Bonus demografi apa tambah pengangguran? Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, di mana proporsi usia kerja lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja. Sekarang aja sudah berjuta-juta anak muda nganggur, apalagi nanti 2030 sampai ke 2045. Kalau pemerintahnya acuh, mungkin angka pengangguran akan bertambah. Kenapa ya banyak keluhan cari kerja terasa amat sulit? Bayangkan seorang anak muda yang baru lulus kuliah, IP-nya bagus, CV-nya rapi, rajin ikut pelatihan, semangatnya membara, tapi setelah berbulan-bulan melamar, balasannya hampir selalu sama. Terima kasih, CV telah kami terima, kami simpan, dan dipanggil kalau ada kesempatan. Lalu, panggilannya tidak pernah datang. Dan rasa percaya diri pun kemudian lama-lama berubah, jadi putus asa. Data menunjukkan ya, tingkat pengangguran anak muda usia 15-24 tahun, sejak 2016 itu di atas 15%. Artinya justru mereka yang seharusnya jadi motor penggerak bangsa malah yang paling sulit masuk dunia kerja. Jadi tidak heran kalau banyak anak muda yang merasa masa depan itu buntu. Mereka melihat orang tuanya kerja keras, tapi gajinya tidak cukup. Lalu mereka sendiri sulit mendapat pekerjaan yang layak. Nah, rasa frustasi ini kita dengar setiap hari. Di rumah, di warung kopi, dan di timeline sosial media. Nah, ini bukan masalah anak mudanya yang kurang berusaha. Kalau ada jutaan anak muda kesulitan mencari kerja, masalahnya bukan pada individu-individunya, tapi pada sistem yang tidak mampu menyediakan kesempatan. Nah, kuncinya adalah ekosistem kerja yang adil. Pertama, perluasan lapangan kerja formal itu wajib. Lalu dukungan serius untuk industri kreatif dan UMKM yang benar-benar menyerap tenaga kerja. Ini jangan malah dipersulit. Dan perlindungan sosial yang menjangkau para pekerja baru yang sedang memulai karir. Negara bisa memberi jalan. Kalau kita mau masa depan bangsa cerah, jangan biarkan anak muda terjebak dalam kegelapan pengangguran. Saat anak muda dapat kesempatan kerja yang layak, maka itu bukan hanya rezeki bagi mereka, tapi itu investasi bagi seluruh negeri. Ini kan yang kalian mau kan ini. Saya capek-capek buat CV ini. Habis duit saya. Guys, aku mau cerita ya. Tadi kan aku naruh lamaran, ya. Ini lamaran aku, ya. Di salah satu perusahaan resto di Jakarta. Nah, pendek cerita, aku langsung aja nih naruh lamaran, ya, ke kantornya. Kantornya di Kebayoran. Ini cerita pengalaman aku ya, pribadi aku sebagai calon pelamar kerja. Jadi, pendek cerita, aku kasih nih CV aku ya, lamaran aku ke security-nya. Dia nanya, mohon maaf mas, mau ngapain? Pak, mohon maaf, izin pak, saya mau naruh lamaran ya pak. Kira-kira bisa nggak taruh di mana atau titip di mana gitu kan? Terus dia ngomong nih, dia nanya dulu, umur kamu berapa? Terus pengalaman kamu apa aja? Gua bingung. Kalau memang patokannya berpengalaman sama batas umur dari 18 sampai 23 tahun, terus yang saya umur 25 tahun ini gimana? Nggak bisa cari makan, nggak bisa cari kerja. Saya juga butuh makan, butuh ngasih duit ke orang tua saya. Kenapa sih? Susah banget cari kerja. Saya tidak menyalahkan negara ini, saya tidak menyalahkan bangsa ini. Tetapi tolong para pemimpin jangan mementingkan perut masing-masing, pentingkan rakyatmu. Terus apa ujung-ujungnya? Nih, lamaran saya ditolak. Dulu para pemimpin kalau ada maunya,
Pilih saya, nanti lapangan kerja dibuka banyak. Setelah dia menang, lupa semua. Diganti semua nomor HP-nya. Negara ini kaya, tapi pemimpinnya, Masya Allah. Kalau memang berpatokan dengan umur, terus gimana kami umur yang 25 tahun? Kami mau kerja di mana? Gimana enggak? Bangsa ini banyak di mana-mana pengamen, pengangguran. Ini kan yang kalian mau, nah? Ini kan, nih. Ini. Saya capek-capek buat CV ini. Habis duit saya. Nih. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir rangkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, sempoa, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini mak kau mana? Aku kan tak lamar kerja beda, kan pengangguran. Kalian tahu masalah pengangguran di Indonesia itu bukan cuma lapangan pekerjaan yang sedikit. Para pemberi kerja juga bingung nyari orang. Yes, gue ngerti, sulit. Soalnya kalau misalnya gue buka lowongan untuk admin, ya apply 1000 orang. Chance buat kepilihnya 1/1000, 0,1%. Ya mungkin orang ini juga tebar kemana-mana lah jadinya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mencari jenderal, pilihannya terbalik. Misalnya gaji itu 30 juta, 50 juta ke atas, itu yang apply mungkin 5 orang, 3 orang, dan itu mungkin makan waktu 6 bulan, 3 bulan buat nyari gitu. Jadi ironis kan, lu semakin tinggi value-nya, lu semakin dicari orang. Top 5 kerja paling senang dekat Malaysia. Kerja paling senang buku. Copywriting. Copywriter. Tak tahu Nombor 5 penulis freelance. Oh, penulis. Penulis freelance. Sama ke content writer tu? Nombor 4 pula apa? Berkaitan dengan barang-barang. Hantar barang? Barang-barang. Ni macam JNT. logistik sikit lah. Logistik. Pembuat crane tu kan? Dia pekerja gudang ringan. Oh, susu warehouse tu. Yes. Retail Bukan- lah, bukan, retail, bukan yang retail. berat-berat lah. Bukan gudang yang besar punya tu. Retail lah, retail. Yes. Okay, next. Next, nombor 3 apa? Dia dekat hospital ada, dekat Pharmacist. perumahan ada, Perumahan. dekat kawasan perumahan ada. Hospital ada. Cleaner. Guard. Apa? Guard betul. Pengawal guard. keselamatan. Senang ke guard? Tengok sajalang je susah Sajalang. Bukan. Sajalah bukan guard. Okay, next. Okay, nombor 2 apa? Nombor 2 ni yang kita tengah buat. Content creator. Yes, content creator. Senang. Oi, senang jadi content creator. Tak tahu data ni menunjukkan content creator senang. Nombor 1 pula. Nombor 1 ni berkaitan dengan duit pun ada. Oh, finance, accountant. Bukan. Cashier. Betul. Cashier. Cashier Cashier senang ke? Kalau salah kena ganti lah duit. Ah, Betul kalau cashier apa premis yang kecil-kecil macam kedai runcit apa semua. Oh, elah dekat tani kan dekat YouTube. Okay, itu top 5 kerja paling senang dekat Malaysia. Kalau Senang, korang Aduh. setuju boleh komen kat bawah. Tak setuju pun komen kat Tak bawah. setuju lah. Tak setuju. Guys, yang mau kerja kedai ya, yang kemarin aku bagi tahu tuh, ini ya kedainya yang di belakangnya aku tuh, dia lagi butuh 2 orang tapi yang ada permit, oke? Yang ada permit gitu. Nah, kedainya yang ini ya guys, kedainya yang ini. Nah, seperti ini kedainya ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau silakan datang atau DM aku, komen, oke? Nah, buat yang mau kerja kedai, komen aku secepatnya ataupun DM. Astagfirullahaladzim, aku sudah mau jatuh loh guys. Oke, jangan lupa komen.
Banyak yang nanya, kerjaan TKI di Malaysia itu ngapain sih? Jawabannya macem-macem. Ada yang kerja di restoran, jaga lansia, kerja pabrik, atau ada juga yang jadi cleaning service. Gaji tergantung kontrak, jenis kerjaan, juga majikan. Tapi satu hal yang pasti, yang legal hidupnya jauh lebih aman. Mau tanya lebih detail? Drop pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Besti, hari ini saya mau cari kerja di Malaysia. Dan hari ini tepatnya saya ada di Mall Shah Alam, ICT Mall. Oke? Dan banyak banget orang bilang kalau di Malaysia ini banyak sekali lowongan kerja. Betul apa enggak? Oke, kita buktikan. Kita keliling aja secara manual. Kadang hidup tak seperti rencana, jalan berliku penuh air mata, tapi ku tahu ku tak sendiri. Mimpi di depan menantiku raih. Jangan menyerah, terus melangkah. Setiap usaha takkan sia-sia. Hari ini. Oke guys, yang pertama daripada Empire Sushi, gajinya 10 juta lebih sampai 16 juta sebulan. Yang mau kerja terus datang atau scan QR untuk antar lamaran. Yang kedua daripada KFC, biasanya nih guys orang tempatan atau warga negara Malaysia. Yang mau datang cari kerja boleh walk in terus atau scan QR di bawah ini. Untuk gaji tidak dikasih tahu, nanti tanya aja sendiri. Oke, yang ketiga daripada Village Grocer, gaji dia bermula dari 1.500 hingga 5.000. Maksudnya bermula daripada 6 juta hingga 20 juta guys, banyak juga ya. Sekarang dia orang tengah mencari untuk cashier, sales assistant, supervisor, dan departemen manager. Jadi tempat ini guys seperti grosir atau pasar swalayan. Tengok sendiri guys. Oke guys, yang keempat ada Food Empire. Contohnya kayak macam Medan Selera lah. Dia ini untuk buat minuman atau dessert dekat belakang. Untuk gaji bermula dari 6.800.000 dan ada banyak lagi intensif dan bonus-bonus yang akan korang dapat. Oke guys, yang kelima ini ada Nitori Jepun atau Jepang. Jadi kalau mau melamar kerja, terus scan aja di situ. Dia tak bagi tahu lah berapa gaji dia sebulan dan macam mana kerjanya. Jadi kalau saya lihat tempat ini tuh menjual macam barang-barang DIY atau barang-barang keperluan harian. Oke guys, yang keenam diperlukan sales assistant, wanted. Ada nomor telepon, sila untuk telepon. Dan waktu saya tanya ada orang dekat kasir tuh, dia tak tahu apa-apa, sila untuk telepon saja kalau nak tahu apa-apapun. Dia menjual macam gula-gula, macam-macam lah dekat dalam. Nah betul guys, ternyata banyak lowongan. Yang tadi saya cari tuh baru di lantai 1 saja. Belum ke lantai 2, 3, 4. Nah mungkin lagi banyak lah, tapi saya macam dah letih juga sebab mall ini besar. So siapa yang nak cari kerja dekat Malaysia, walk in terus. Kabar baik buat kamu orang Indonesia yang mau kerja ke Malaysia. Jadi pemerintah Malaysia membuka jendela pengajuan kuota pekerja asing dari 19 Januari sampai 31 Maret 2026. Simak sampai akhir biar nggak salah paham. Karena banyak yang DM aku tanya kapan buka lowongan kerja ke Malaysia, mari aku jawab biar jelas. Februari 2026 sampai Maret 2026, Malaysia membuka kembali pengajuan kuota pekerja asing termasuk Indonesia. Artinya perusahaan di Malaysia bisa rekrut pekerja dari Indonesia secara resmi. Tapi ingat ya, yang diajukan itu pihak majikan, bukan kita langsung daftar sendiri. Dan pastikan kamu lewat jalur resmi, ada kontrak kerja, permit, dan visa resmi. Jadi, aku bekerja di Malaysia itu lulusan SMK. Dan dokumen yang harus disiapkan seperti KTP, ijazah, KK, paspor, dan permit kerja. Dan aku bekerja ke Malaysia itu tidak urus sendiri ya teman-teman. Aku melalui PT agensi resmi penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Dan itu namanya PT Karetama Mitra Sejati. Jadi di tempat ini aku udah ditolongi mereka mulai dari pembuatan paspor dan visa kerja. Jadi persyaratan yang aku sebutkan tadi itu tergantung posisi kamu bekerja. Jadi ini suatu peluang untuk kamu yang mau bekerja ke Malaysia. Semoga membantu. Terima kasih. Nasib warga Indonesia di dunia nyata. Mau daftar kerja harus punya SKCK. Mau buat SKCK harus punya BPJS aktif. Mau punya BPJS aktif harus punya uang untuk iuran bulanan. Mau punya uang untuk bayar uang iuran bulanan harus punya kerja. Kalau nak daftar kerja harus punya SKCK. Ah itulah, pening tak kepala engkau? Pening? Kak, cara lamarnya lewat mana kak? Pakai uang apa nggak masuknya?
aku lewat sponsor Sulinar Arta guys, yang ada di Indramayu. Cabangnya tuh ada di Indramayu, di Cirebon, sama di Bandung kayak gitu. Terus pakai uang nggak? Iya pakai uang awalnya aja. Pendaftaran 1 juta sama biaya medikal 1 juta. Habis itu udah potong gaji semuanya. Semua paspor, visa, apa segala macam udah ditanggung perusahaan pabrik yang di Malaysianya kayak gitu. Kita tinggal berangkat ke Malaysia, nanti potong gaji lah di sini. Potong gajinya 15 juta. Terus 1 bulan dipotong 1 juta dari setiap gaji kita. Hai guys, jadi aku baru dapat info katanya nih Kodenko udah buka loker buat calon-calon TKI yang di Indonesia. Jadi kalian cari agent resmi yang buka loker untuk Kodenko ya. Jangan yang abal-abalan, salah satunya di PT Hena Duta Cemerlang Jogja. Lokernya udah buka ya guys, silahkan daftar secepatnya. Tahun ini banyak loker untuk kilang, salah satunya di kilang aku Kodenko Malaysia guys. Oke. Ini dia alasanku kenapa milih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia. Yang pertama tentu aja soal gaji. Untuk IP kategori 3 misalnya, gajinya itu minimumnya udah sekitar Rp3.000 per bulan atau kira-kira sekitar 12.600.000 kalau dihitung dengan kurs saat ini. Dengan cost of living yang masih masuk akal, value dari gaji itu kerasa lebih hidup dan bisa dibilang lebih seimbang sama kehidupan harian. Lalu selanjutnya adalah lingkungan kerjanya. Lingkungan kerjanya ini campuran antara lokal dan juga ekspat dari berbagai negara. Jadi secara tidak langsung bikin kita berkembang dan adaptif. Kita jadi bisa belajar budaya, makanan, dan bahasa satu sama lain. Dan hal ini menurutku pengalaman yang sangat berharga karena selain kerja, kita juga belajar perspektif baru dari banyak orang. Nah selanjutnya alasan gue kenapa gue milih kerja di Malaysia dan tinggal di Malaysia itu adalah karena lokasi yang gak jauh dari Indonesia. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar kerja di KL, tulis di kolom komentar ya. Perbedaan lah kita kerja di Indonesia sama Malaysia. Kalau di Malaysia, kalau kerja kita dikasih kemudahan lah. Seperti ini kalau kerja sawit, ini motor dikasih free, itu motor itu dikasih free motor. Air minum mineral pun dikasih free. Kalau mau kerja contoh mau kerja welding atau kilang welding, sudah ada di situ tulis jabatan kosong, gaji sekian, allowance sekian, kerja hari Minggu double. Kalau mau kerja welding, kalau nggak bisa welding, nggak bisa las, nanti paling disuruh gosok-gosok di sana kan, kerja gosok-gosok ataupun kerja cat sambil belajar welding. Kalau nggak bisa bawa polip, nanti disuruh belajar bawa polip. Kalau nggak bisa potong besi, nanti diajarkan di situ cara potong besi. Contoh kerja di cleaning service, sudah ada di situ ditulis cleaning service. Kerja cleaning service, jabatan kosong cleaning service, gaji sekian, allowance sekian, cuti hari ini udah dijelaskan di situ. Jadi mau kerja dan jujur. Kerja di restoran pun sama, udah ditulis jabatan kosong. Kalau mau kerja hubungi ini, janji rajin apa kerja, dan gaji sekian, allowance sekian, cuti sekian. Kerja pabrik kilang, udah ditulis di situ jabatan kosong, siapa mau kerja 1 bulan berapa hari ini cuti, bonus ada, pinjaman ada, semua ada. Kalau di Malaysia mau kerja di mall, ditulis itu jabatan kosong, gaji sekian, allowance sekian, syaratnya ini, janji kerja. Senang kita cari kerja. Mau kerja potong buah sawit, mau kerja jadi security, dan ditulis di situ, di pelang-pelang, di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok, di jalan-jalan tuh ditulis jabatan kosong. Syaratnya jadi security, janji bisa baca, dan mau kerja rajin, jujur, hubungi nomor WhatsApp ini, dan ditulis di situ nomor WhatsApp apa. Mau kerja di mall, mau kerja di kilang, mau kerja jadi cleaning service, mau kerja jadi security, udah senang cari kerja. Apalagi kerja di sawit, tinggal senang cari kerja. Aku udah macam-macam kerja di Malaysia, jadi security,
jadi kerja jadi supervisor, kerja di welding, kerja di mall. Aku udah semua kerja di Malaysia, di Johor Bahru, di Negeri Sembilan, Malaka, Kuala Lumpur, Selangor, Kelang sana. Saya udah kerja security, kerja di mall, kerja jadi supervisor, kerja jadi tukang welding. Aku udah semua buat kerja, jadi aku udah ada pengalaman lah. Dari 2009 sampai sekarang aku kerja di Malaysia, tapi udahlah pulang cuti, masuk lagi. Sekarang kerja jadi potong buah di sawit. Aku udah bosen nih kerja di pabrik di kilang. Aku udah mau cari kerja kebun sekarang. Aku udah kerja di kebun sekarang. Kalau di Indonesia mau kerja di toko seperti Alfamart, Indomart, mesti ada di situ. Harus ada ijazah, di tes ini seperti kawan saya 9x9 terus gak tahu jawab, dah ditolak kerja. Ada satu kawan saya kerja mau jadi cleaning service di bank, ditanya ijazah, dimintakan uang dalam 7 juta kalau 8 juta, terus dia nggak sanggup, nggak diterima kerja. Aku pernah ngelamar kerja jadi security di Indonesia, diminta uang pelatihan dalam 7 juta, terus itu pun nggak dijamin. Kalau udah lolos pelatihan itu nggak dijamin langsung masuk kerja, nanti mau bayar lagi. Kalau uang sogok baru dapat langsung kerja. Aku disuruh kerja, kan aku melamar kerja di security di Indonesia, disuruh pelatihan, diminta uang, nggak dijamin terus masuk kerja. Nanti disuruh nanti dijanjikan kerja di cleaning service, gaji 1.500.000 baru 400 ringgit. Itu pun belum tentu dapat kerja itu. Terus semuanya butuh uang lah. Kalau mau kerja banyak syarat-syarat. Udahlah gaji sedikit di Indonesia, terus kita dibikin susah, dibikin ribet, terlalu banyak aturan. Kalau mau kerja di bangunan pun nggak tetap. Mau kerja di sawit di Kalimantan, tapi ini orang dalam itulah, caluk-caluk itu tak sesuai sama perjanjian. Dari kampung sampai ke tempat kerja lah, contoh di Kalimantan, nggak sesuai sama gaji yang dijanjikan dulu di kampung. 1 hari 2 hari di Kalimantan, kawan aku ikut nangis pengen pulang, nggak tahan pulang, terpaksa merantau ke Malaysia. Assalamualaikum semuanya.